Fakta unik negara Iran. Hehehe, data Mending Lover. Apa di benak kalian jika mendengar nama negara Iran? Kecantikan wanitanya kah? Atau negara penghasil minyak bumi terbesarkah? Mari kita bahas bersama. Di video kali ini, Data Mending akan membahas tentang kontroversi yang pernah terjadi di negara Iran. Sebelum kita ke pembahasan topik utama tentang kontroversi di negara Iran, ada baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Dimulai dari histori negara Iran. Iran adalah negara tertua di dunia. Dahulu kala, negara Iran lebih dikenal dengan nama Kerajaan Persia. Pada tahun 1979, negara Iran mengalami revolusi pemerintahan dari monarki absolut di bawah kepemimpinan Syekh Muhammad Reza Pahlavi menjadi sebuah republik Islam di bawah kepemimpinan Ayatollah Ruhollah Khomeini, salah satu pemimpin revolusi dan pendiri Republik Islam Iran. Iran secara resmi menjadi Republik Islam Iran pada tanggal 1 April 1979 melalui referendum nasional. Letak geografis negara Iran. Negara Iran terletak di Asia Barat Daya, berdekatan dengan Teluk Oman, Teluk Persia, dan Teluk Kaspia. Iran mempunyai luas wilayah 1.648 juta kilometer persegi, yang sebagian besar daerahnya berbentuk lembah, dan pegunungan. Iran merupakan negara terbesar nomor 16 di dunia dengan 70% wilayahnya didominasi oleh air. Sistem politik negara Iran. Iran adalah salah satu anggota pendiri organisasi PBB atau OKI dan juga GNB. Sistem pemerintahan Iran berlandasan konstitusi atau kanun Asasi atau Undang-Undang Dasar. Pemimpin tertinggi nomor satu negara Iran disebut pemimpin agung yang mempunyai tanggung jawab terhadap kebijakan-kebijakan Republik Islam Iran. Pemimpin agung merupakan ketua bersenjata dan badan intelijen Iran yang mempunyai kekuasaan mutlak untuk menyatakan perang. Pemimpin tertinggi nomor 2 di Iran adalah seorang presiden yang dipilih oleh rakyat Iran melalui pemilihan umum dan akan menjabat sebagai presiden selama 4 tahun. Jadi, orang pertama atau pemimpin paling berkuasa di Iran disebut pemimpin agung. Dan yang kedua adalah presiden. Jadi dipahami. Militer negara Iran. Militer negara Iran terbagi oleh dua pasukan, yaitu pasukan militer negara dan pasukan militer revolusi. Kedua pasukan militer Iran di bawah kendali Menteri Pertahanan. Tentara Nasional Iran berjumlah 420.000 prajurit yang terbagi menjadi 3 angkatan utama. Pertama, Angkatan Darat dengan jumlah pasukan 350.000 prajurit terlatih. Kedua, Angkatan Laut dengan jumlah pasukan 18.000 prajurit. Dan ketiga, Angkatan Udara dengan jumlah pasukan sebanyak 52.000 pasukan. Selanjutnya, ada pasukan militer revolusi. Pasukan militer revolusi mempunyai 125.000 pegawai yang terbagi menjadi 5 cabang, yaitu pasukan Quds, yang kedua basis atau paramiliter, yang ketiga Angkatan Laut Revolusi, yang keempat Angkatan Darat Revolusi, dan yang kelima Angkatan Udara Revolusi. Hingga sampai saat ini, keseluruhan kekuatan militer negara Iran masih dirahasiakan dan bukan untuk dipublikasikan. Bahasa dan mata uang negara Iran. Di negara Iran terdapat ragam bahasa keseharian, tetapi bahasa resmi negara Iran adalah bahasa Persia. Meskipun masih ada kelompok minoritas yang masih menggunakan bahasa sesuai etnis dan kelompoknya, itu bukanlah menjadi persoalan menurut masyarakat Iran. Menurut CIA World Factbook atau Badan Intelijen CIA Amerika Serikat, hasil persentase penggunaan bahasa di negara Iran sebagai berikut. 53% masyarakat Iran menggunakan bahasa Persia, 16% bahasa Turki Azerbaijan, 10% bahasa Kurdi,
7% bahasa Mazandarani, 7% lagi bahasa Luri. Sisanya menggunakan bahasa Armenia, Georgia, Neo-Aram, dan bahasa Sirkasia. Mata uang negara Iran adalah Rial Iran, yang termasuk mata uang terlemah di dunia. 1 rial Iran sama dengan 0,000024 US dollar. Jika dirupiahkan dengan mata uang negara kita, 1 rial Iran setara dengan 0,36 rupiah. Pelemahan nilai mata uang rial Iran disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya adalah penghentian revolusi Islam pada tahun 1979 yang mengakibatkan banyaknya investor asing yang melakukan penarikan di negara tersebut. Agama dan kepercayaan negara Iran. Menurut catatan sejarah negara Iran, 90% mayoritas penduduk Iran memeluk agama Islam Syiah. 4-8% adalah Muslim Sunni, dan selebihnya memeluk agama minoritas yaitu Kristen, Yahudi, Bahai, Mandaean, Yazidi, Yarsani, Zoroaster. Sebagai negara tertua di dunia, Iran mempunyai sejarah panjang tentang seni, filsafat, puisi, dan ideologi. Iran termasuk negara dengan pertumbuhan penduduk tertinggi di dunia. Salah satu kota dengan jumlah penduduk terpadat di Iran adalah Teheran. Teheran merupakan ibu kota negara Iran dengan kepadatan penduduk mencapai hampir 8 juta jiwa. Kebanyakan pertumbuhan industri berkembang di kota Teheran, seperti industri otomotif, elektronik, listrik, pembuatan senjata api, tekstil, dan kimia. Semua bertumbuh di kota Teheran. Lantas, kontroversi apa saja yang pernah terjadi di negara Iran? Mari kita bahas. Yang pertama, kontroversi tentang pemerintah Iran memperlakukan semua atlet wanita untuk mengenakan hijab. Hal ini menyebabkan kontroversi antara pemerintah Iran dan penduduk di negara tersebut. Seperti yang pernah dialami oleh salah satu atlet catur wanita yang bernama Sarah Khadem. Selama kejuaraan catur dunia FIDE, Sarah Khadem menolak untuk memakai hijab selama kompetisi catur berlangsung yang diadakan di Kazakhstan. Sarah Khadem memutuskan untuk tidak memakai hijab dikarenakan sebuah isyarat untuk mendukung gerakan protes terhadap pemerintahan ulama Iran. Keputusan ini menyebabkan pemerintah Iran mengeluarkan surat untuk penangkapan kepada Sarah Khadem. Tetapi hal ini urung terjadi dikarenakan kabinet Spanyol pada bulan Januari menyetujui pemberian hak menjadi warga negara Spanyol. Keputusan ini memberikan peluang dan perlindungan baru untuk Sarah Khadem, sehingga Sarah Khadem bisa melanjutkan karir sebagai atlet catur tanpa takut akan dampak otoritas pemerintahan Iran. Dan Sarah Khadem telah resmi menyandang atlet yang berkebangsaan Spanyol. Meskipun hal ini menjadi sebuah kontroversi di negara Iran, tetapi Sarah Khadem yang berusia 26 tahun tidak menyesal dengan keputusan ini. Dikutip dari harian Tempo pada Kamis 27 Juli 2023. Yang kedua, kontroversi tentang bendera Iran yang tak utuh di media sosial menjelang pertandingan sepak bola Iran vs Amerika Serikat pada tahun 2022. Pada bulan November tahun 2022, ada salah satu unggahan di media sosial dari Federasi Sepak Bola Putra Amerika Serikat atau USSF yang menampilkan bendera nasional Iran tidak menampilkan lambang Republik Islam. Hal ini diduga dilakukan Amerika Serikat sebagai bentuk solidaritas untuk pengunjuk rasa di Iran yang menentang pemerintahan ulama Iran. Selintas unggahan di media sosial USSF tidak ada yang aneh, tetapi setelah ditelisik ternyata akun ._USSFT tidak menyertakan bendera Iran seutuhnya yang ada lambang 4 bulan sabit dan sebilah pedang. Lalu USSF
menghapus unggahan tersebut di media sosialnya, tetapi pihak Iran menyatakan hal itu belum cukup dan menyerukan Amerika Serikat untuk menarik diri dari kompetisi Piala Dunia 2022. Perlu diketahui bahwa negara Iran memutuskan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat sejak tahun 1980. Dikutip dari liputan6.com pada 26 November 2002. Yang ketiga, kontroversi tentang model Iran yang memakai gaun belang dada terbuka di Festival Cannes di Prancis. Kontroversi selanjutnya terjadi pada bulan Mei 2023. Seorang model wanita yang bernama Mahlaga, 33 tahun, berkebangsaan Iran, memakai gaun terlalu seksi di ajang Festival Cannes di Prancis. Pemilihan gaun yang dipakai Mahlaga terbilang sangat menonjolkan bentuk tubuh seksinya. Hal ini memang sengaja dilakukan oleh Mahlaga Jaberi sebagai bentuk protes terhadap pemerintah Iran yang telah banyak mengeksekusi warga yang dinilai bersalah. Mahlaga Jaberi menuturkan di postingan Instagramnya bahwa dia berterima kasih kepada desainer dan videografer karena telah mewujudkan misinya. Meskipun banyak yang tidak setuju dengan apa yang telah dilakukan oleh Mahlaga Jaberi, tetapi ada pula sebagian kecil orang yang mendukung Mahlaga Jaberi. Dikutip dari Wallipop Selasa 30 Mei 2023. Kontroversi yang keempat adalah kontroversi tentang ANNAS atau Aliansi Nasional Anti Syiah tolak kedatangan Presiden Iran ke Masjid Istiqlal Jakarta. Nah, kontroversi selanjutnya datangnya dari dalam negeri kita sendiri di Indonesia. Ada salah satu organisasi ANNAS atau Aliansi Nasional Anti Syiah yang menolak kehadiran Presiden Iran di Masjid Istiqlal Jakarta. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum ANNAS bahwa ANNAS atau Aliansi Nasional Anti Syiah menolak agenda kunjungan Presiden Iran ke Masjid Istiqlal Jakarta. Penolakan itu lantaran negara Iran dianggap sebagai negara yang mendukung atau melindungi, bahkan menciptakan kontroversi paham Syiah di Indonesia. Karena itu, ANNAS meminta BPMI atau Badan Pengelola Masjid Istiqlal membatalkan agenda kunjungan Presiden Iran Ebrahim Rais ke Masjid Istiqlal Jakarta. Hal itu sebagai bentuk kondusivitas bahwa Indonesia agar tidak menyinggung umat Islam di Indonesia yang berpaham Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jadi tujuannya organisasi ANNAS itu agar Indonesia tetap kondusif, karena di Indonesia itu sudah mengakar paham Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jadi kontroversi dari negara Israel, teman-teman semua bisa dipahami ya, beberapa kota dari semua histori, dari semua model, dari semua kontroversi yang terjadi, barangkali ada sebuah penambahan yang sekiranya belum data mapping ungkapkan. Teman-teman bisa komen di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe agar channel ini semakin berkembang. Itulah sebagian detail tentang negara Iran dan kontroversi yang berhubungan dengan negara Iran. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita guys. Tekan subscribe dan nantikan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.